Dan sekarang kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Islam memang berasal dari Arab. Kanjeng Nabi Muhammad juga orang Arab. Ka'bah pun berdiri di Arab. Tapi apakah segala sesuatu yang berbau Arab harus diperlakukan secara khusus dan condong berlebihan? Tentu saja tidak. Semua harus diperlakukan dengan sewajarnya saja. Kalau cuma berasal dari Arab, Abu Jahal juga orang Arab, Abu Lahab juga orang Arab. Mereka juga memakai jubah, mereka juga memakai sorban. Maka dalam menghargai atau menghormati orang Arab harus bisa dibeda-bedakan. Jika orang Arab itu baik, lemah lembut, ramah, suka menebarkan kebaikan, maka wajib kita hargai dan kita hormati, meski orang Arab itu misal tidak beragama Islam sekalipun. Arab itu luas bro, tidak semua masyarakatnya memeluk agama Islam. Dan yang kita hormati dan kita hargai adalah kebaikan mereka. Mereka baik pada kita, maka kita akan lebih baik pada mereka. Mereka segan, kita juga enggan. Sementara dalam hal mencintai adalah khusus tertuju pada mereka orang Arab yang berilmu, yang berakhlak mulia. Tapi meskipun orang Arab berketurunan Arab Saudi ataupun Yaman, wajah dan penampilan ke Arab-Araban, kalau di Indonesia mereka justru malah sering menebar provokasi dan permusuhan, maka orang seperti itu tidak termasuk kriteria yang harus kita hormati, apalagi sampai kita ikuti. Terlebih jangan sampai kita memuji hingga melayani. Kadang hal semacam ini disalahpahami oleh segelintir orang di negeri ini. Jika orang berdarah Arab, berwajah Arab, berbahasa Arab, maka pasti orang baik dan harus dimuliakan. Tidak seperti itu bro. Meskipun Arab adalah kota suci, meski di Arab terdapat Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam seluruh dunia, dan di Arab juga seorang insan mulia bernama Muhammad dilahirkan, tapi tidak menjamin dan tidak bisa dipastikan semua orang Arab adalah seperti Kanjeng Nabi. Tidak semua berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur seperti Kanjeng Nabi. Tidak. Sebagaimana kita ketahui, bukankah dahulu yang memusuhi Kanjeng Nabi adalah orang Arab sendiri? Bahwa yang dinas dalam Al-Quran masuk neraka adalah paman Nabi sendiri yang juga orang Arab. Maka semua harus dipahami dan diteliti. Jangan sampai umat Islam di Indonesia tertipu dengan wajah Arab. Jangan sampai mau dibohongi dengan penampilan Arab. Kita harusnya selalu berpikir rasional dan kritis menghadapi segala hal. Jangan mudah percaya, apalagi sampai mau dibohongi dengan alasan berbau-bau Arab. Jangan mudah dikibuli cuma orang Arab itu bilang keturunan Nabi. Semua itu harus ada bukti. Misal seperti video di awal tadi, seorang lelaki asal Indonesia meminum kencing onta. Kencing onta dibeli untuk diminum. Kencing onta bro, onta kencing terus diminum air kencingnya. Ini dalilnya apa? Alasannya apa? Sungguh sangat mengherankan. Apakah dengan minum kencing onta orang akan menjadi dekat dengan Nabi, sebab dahulu Kanjeng Nabi naik onta saat berperang? Apakah dengan meminum kencing onta berharap dapat barokah sebab onta itu lahir dan tinggal di Arab? Ataukah dengan minum kencing onta kemudian kita berharap bisa punya tumbuh seperti onta? Tidak begitu mas bro. Yang namanya onta, dimanapun lahirnya, dimanapun tinggalnya, apapun makanannya, bahkan siapapun yang pernah memiliki dan menaikinya, yang namanya onta ya tetap onta. Onta adalah hewan yang tak punya pikiran, tapi onta bertindak hanya berdasar naluri dan perasaan. Kalau misal zaman dahulu onta yang dinaiki Kanjeng Nabi saat berperang bisa memberi berkah bagi orang sekitar, ya itu hanya berlaku pada masa Kanjeng Nabi saja. Punya batas waktu selama masih dikendarai Kanjeng Nabi. Punya batas waktu selama Kanjeng Nabi masih hidup. Tapi berkah dalam hal ini tidak sampai meminum air kencingnya.
tapi cukup memperlakukan hewan itu dengan baik, memberinya makan, merawatnya dengan rajin, agar ketika Kanjeng Nabi mengendarai onta tersebut tidak menemukan kendala. Merawat onta itu agar tidak sakit, sehingga ketika Kanjeng Nabi mengendarainya, onta itu tidak mengecewakan dan menimbulkan bahaya. Itu saja. Tapi kalau sampai mengagungkan seekor onta karena mengharap berkah, bahkan sampai mau meminum air kencingnya, ya itu sudah di luar batas kewajaran. Kecuali meminum air kencing onta itu sebagai ikhtiar untuk obat yang diharapkan menyembuhkan suatu penyakit, maka mungkin ada yang membolehkannya, meski kebanyakan ulama tentu saja menolak. Ini kencing onta bro, diminum kencingnya, kencing onta diminum. Bagaimana kalau pendapat Anda? Oke. Dan sekarang kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Langsung keluar semua kotoran-kotoran. Keluar semua kotoran-kotoran yang ada di dalam. Oh, dicampur susu kok, bener kok. Itu dia. Kok uya itu? Kasih air. Keluar semua kotoran-kotorannya. Kau bisa dicampur susu kan? Ayo, jalan. Ya langsung dikasih penawar. Oleh penjualnya dengan penawar susu. Aneh-aneh malam makan kambing atau mau kambing. Jangan jadi idiotan. Nggak jadi batal muntah-muntah kok. Sudah tahu. Bagaimana cara? Jangan pernah nyoba rasanya. Jangan mau nanti nggak Mari, perutnya. mari. Bagaimana rasanya kau sampai muntah-muntah gitu? Ini dia masih pakai air. Baru selesai. Kita udah nyari. Apa aneh-aneh malah nih. Gimana rasanya kau sampai muntah-muntah gitu? Rasanya belum pernah aku minum sesuatu yang rasanya seperti ini. Oh, berarti nggak bisa. Nggak bisa masuk. Berarti udah nggak ada ya? Udah nggak ada rasanya, udah hampa udah. Sampai Rasanya muntah-muntah. mengerikan. Lebih bagus daripada penasaran mencoba. Segala sesuatunya dicoba. Insya Allah kalau sempunya sakit penyakit seperti yang sudah dibicarakan sembuh. Jemaah dari Travel Albert, rombongan dari Demak, ini salah satunya yang telah mencoba meminum kencing unta, ternyata muntah. Ini susu untanya. Ya, ini sekarang dikasih bonus Yang susu dicampur. unta.